Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Kita lanjutkan setelah kemarin kita mempelajari Sunan Muria, maka kita lanjutkan ke Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung. Sunan Ngudung merupakan seorang panglima pasukan Demak. Beliau juga termasuk anggota Wali Songo pada masa awal. Sunan Ngudung gugur pada saat memimpin pasukan Demak. Bintoro berperang melawan pasukan Majapahit. Kedudukannya sebagai panglima pasukan Demak dan Wali Songo kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Lahir pada tahun 808 Hijriah atau 1400 Masehi. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, panglima perang Kesultanan Demak Bintoro. Ibunya bernama Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil, bergelar Nyai Anom, Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Sejak kecil, Sunan Kudus belajar ilmu agama Islam kepada ayahnya sendiri. Setelah beranjak remaja, beliau juga belajar agama Islam kepada ulama-ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Sunan Kudus juga menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Arab. Pada saat belajar di Arab, terjangkit suatu wabah penyakit berbahaya. Penyakit tersebut dapat hilang berkat jasa Sunan Kudus. Oleh karena itu, penguasa di sana bermaksud memberi hadiah kepada beliau, akan tetapi ditolak. Beliau hanya meminta sebuah batu dari Baitul Maqdis. Batu itu dibawa ke tanah Jawa dan dipasang di tempat pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya. Daerah tempat tinggal Sunan Kudus kemudian diberi nama Kota Kudus. Masjid Agung Kudus merupakan salah satu peninggalan Sunan Kudus yang terkenal. Masjid ini memiliki keunikan pada arsitekturnya yang bergaya campuran Hindu dan Islam. Di depan Masjid Kudus berdiri bangunan menara yang menyerupai candi tempat ibadah umat Hindu. Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di sekitar kota Kudus, pesisir utara Jawa Tengah. Beliau terkenal memiliki keahlian dalam ilmu agama, terutama dalam ilmu tauhid, usul, hadis, sastra mantik, dan ilmu fikih. Oleh sebab itu, beliau digelari atau diberi gelar dengan Waliul Ilmi. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan bangsawan Jawa. Kaum bangsawan yang pernah menjadi muridnya antara lain Sunan Prawoto atau Raja Demak dan Arya Penangsang, yaitu Adipati Jipang Panolan. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak. Ketika masa pemerintahan Sunan Prawoto, beliau juga menjadi penasihat bagi Arya Penangsang di Jipang Panolan. Selain sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, Sunan Kudus juga menjabat sebagai hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi. Jadi Sunan Kudus ini padahal lahir tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi, berarti umurnya adalah 150 tahun. Nah, orang-orang dulu itu emang umurnya panjang ya, karena makanan zaman dahulu itu sehat-sehat semua, singkong dan lain sebagainya. Kalau saat ini kan makanan-makanan cepat saji itu kan berbahaya, jadi anak-anak harus menghindari makanan-makanan dan minuman-minuman kemasan, biar umur kalian panjang ya, sampai 200 tahun, amin.
Kemudian Sunan Kudus menerapkan strategi dakwah dengan memanfaatkan adat istiadat dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Beliau membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah. Beliau tidak menggunakan jalan kekerasan menghadapi masyarakat Jawa, sedangkan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah diubah maka segera dihilangkan. Jadi adat istiadat dahulu itu ada yang gampang dirubah dan ada yang sangat sulit dirubah. Jadi Sunan Kudus ini membiarkan dulu yang sangat sulit dirubah itu, dan ada adat istiadat yang gampang dirubah, maka Sunan Kudus menghilangkan adat istiadat tersebut. Jadi gak ada terlalu banyak protes dari masyarakat setempat. Pada waktu itu penduduk Kudus masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Mereka meyakini bahwa sapi adalah binatang yang dikeramatkan. Sapi dalam ajaran agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan Dewa Siwa. Oleh karena itu, Sunan Kudus melarang pengikutnya menyembelih sapi. Sampai saat ini, pesan untuk tidak menyembelih sapi masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus. Sunan Kudus memelihara seekor sapi besar yang diikat di halaman rumahnya. Sunan Kudus juga menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang berarti sapi betina, yaitu surat Al-Baqarah. Dengan begitu masyarakat Kudus semakin tertarik untuk mempelajari agama Islam. Jadi memang ajaran agama Hindu dilarang untuk menyembelih hewan sapi, karena sapi ini hewan yang dikeramatkan menurut agama Hindu, karena merupakan hewan suci yang menjadi kendaraan dari Dewa Siwa. Nah Pak, kalau masyarakat Kudus pas lebaran Idul Adha itu korbannya apa Pak? Kambing, sapi, atau onta Pak? Nah, kalau masyarakat Kudus itu kan sapi kan ada yang mirip sapi juga kan, yaitu kerbau. Nah jadi masyarakat Kudus itu ngakali, jadi biar enggak bertentangan dengan masyarakat yang masih meyakini agama Hindu, yaitu dengan tidak menyembelih sapi tapi diganti dengan menyembelih kerbau, kan sama saja. Tapi Pak Faruk belum pernah ngicipi daging kerbau gitu. Nggak tahu apakah sama dengan sapi rasanya atau tidak, belum tahu. Sunan Kudus juga berusaha menarik perhatian penduduk yang beragama Buddha. Nah ini, jadi nggak cuma Hindu saja tapi Buddha juga. Pada tahun 1559 Masehi, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan Kudus Kulon, dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus. Masjid tersebut masih bertahan hingga sekarang. Masjid Agung Kudus berada di dekat alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus juga membangun menara di depan masjid yang dibuat menyerupai candi milik orang Hindu. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kudus yang beragama Hindu merasa akrab dan tidak takut atau segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Nah ini jadi triknya untuk menarik masyarakat setempat itu ya, nggak harus pakai kekerasan. Dibangun candi, dibangun menara yang mirip candi seperti kepercayaan orang Hindu. Nah ini pinternya para wali, para ulama zaman dulu itu seperti ini anak-anak. Jadi nggak harus kamu nggak ini kafir neraka. Nah itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi dulu itu dengan lemah lembut, jadi masyarakat pada tertarik, pelan-pelan, sabar ya toh. Soalnya zaman dulu itu ya keyakinannya masing-masing. Untuk masyarakat yang beragama Buddha, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha Asta Sanghika Marga atau jalan berlipat 8, yaitu manusia harus memenuhi 8 hal berikut. Nah simak baik-baik, ada 8 hal menurut kepercayaan agama Buddha. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan yang benar. Yang kedua,
mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga, berkata yang benar. Yang keempat, hidup dengan cara yang benar. Yang kelima, bekerja dengan benar. Yang keenam, beribadah dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menghayati agama dengan benar. Pokoknya harus benar dari ajaran agama Buddha ini, yaitu dari jalan berlipat 8. Jadi ada 8 ini harus benar semua. Sunan Kudus juga berdakwah menggunakan media kesenian. Beliau mengarang cerita-cerita pendek yang berisi nilai-nilai ajaran agama Islam. Beliau juga menciptakan tembang yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa, yaitu Mas Kumambang dan Mijil. Beliau menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalam tembang-tembang tersebut. Nah, jadi selain Sunan Kudus mendirikan masjid, di depan masjid ada menara yang menyerupai candi kepercayaan agama Hindu. Kemudian di tempat wudhu dibangun padasan-padasan arca berbentuk kepala sapi apa tadi? Nah, itu kepercayaan Buddha. Nah, ada 8. Nah, itu caranya Sunan Kudus untuk menarik masyarakat Kota Kudus pada waktu itu. Selain itu juga beliau berdakwah di dalam kesenian juga, seperti cerita-cerita pendek, tembang-tembang yang terkenal di masyarakat Jawa seperti Mas Kumambang tadi dan lain sebagainya. Jadi memang ulama-ulama zaman dulu itu ya sabar-sabar, idenya itu banyak. Jadi nggak gampang menyalahkan, nggak gampang mengkafirkan orang-orang yang belum mengerti Allah, belum beriman kepada Allah. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita sudahkan dulu tentang Sunan Kudus. Besok terakhir kita membahas tentang Sunan Gunung Jati, karena yang belum Sunan Gunung Jati. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih, semangat belajar SKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.